Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di pagi hari ini kita mulai lagi lanjutan untuk ujian komprehensif bagi mahasiswa PPG Angkatan 1 di 2024. Sebelum kita mulai ujiannya, saya tanya dulu kepada Ibu Irma, apa sudah siap untuk ujian pagi ini? Ya Pak, siap. Baik, Bismillah. Alhamdulillah kalau seperti itu, marilah ujiannya kita mulai dari saya persilakan Ibu Irma untuk membaca beberapa ayat Quran. Silakan dibuka sendiri Al-Qur'annya dan dibacakan beberapa ayat. Silakan. Baik Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخرجيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنا إنك لا تخلف الميعاد Cukup. Sadaqallahul azim. Baik, selanjutnya saya minta Ibu untuk mengambil eh, catatan alat tulis menulis. Ambil alat tulis menulis. Ya, siap Pak. Baik, silakan Anda menulis 3 ayat yang terdapat dalam surat Al-Ma'un dari ayat 1 sampai 3. Ampun. Surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 3.
Sudah? Belum, Pak. Sudah, Pak. Baik, coba perlihatkan ke saya itu tulisannya. Oke, tidak terlalu jelas ya. Nanti saudara foto tulisan itu, kemudian dikirim ke saya. Iya, Pak Prof. Sekarang difoto saja, baru kirim. Iya, Pak Prof. Baik, kita lanjut ke sesi yang berikut. Di sesi ini kita akan ingin mendalami tentang kemampuan Anda berkaitan dengan eh, pengetahuan Anda baik dari sisi perangkat pembelajaran, dalam hal ini modul ajar yang saudara sudah sampaikan, juga terkait dengan modul proyek dan terkait dengan proposal PTK ya. Iya, Pak Prof. Modul ajar yang Anda kirim itu modul ajar model apa? PJBL. PJBL. Nah, komponen-komponen apa saja yang ada di modul ajar saudara itu? Komponen yang ada pada modul ajar yakni terdapat tujuan pembelajaran, kemudian ada materi, Ya. kemudian ada asesmen. Asesmen di sini terdiri dari asesmen formatif, asesmen sumatif, dan juga ada asesmen asesmen pada awal kegiatan pembelajaran. Baik, dari komponen-komponen yang saudara sudah kirim itu ada tujuan. Ya, Bagaimana seseorang menyusun atau merumuskan tujuan yang lengkap? Seperti apa rumusan tujuan yang dikatakan bahwa tujuan pembelajaran sudah cukup jelas dan lengkap? baik Pak Prof. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran pada modul ajar, yakni kita berdasarkan capaian pembelajaran dan juga eh, ada kompetensi yang harus kita ada kompetensi yang terdapat pada tujuan pembelajaran itu terdiri dari afektif, audience, behavior, kemudian condition, Ya. dan yang terakhir itu adalah degree. Coba Anda rumuskan dulu apa yang saudara sebutkan, ada komponen-komponen yang tergambar dalam rumusan itu. Yang pertama ada audiensnya, ada behaviornya, ada condition, ada degree. Coba Anda berikan Kalau contohnya. audience ini yakni peserta didik yang terdapat dalam kelas itu sendiri. Kemudian yang kedua behavior yakni
mema- memahami, menjelaskan. Kemudian yang ketiga kondisi, yakni kondisi pada saat di kelas. Kemudian yang keempat itu adalah degree. Degree di sini yakni dengan tepat atau dengan benar atau dengan Baik, baik. sebelum kita lanjut di komponen-komponen yang eh, saudara sampaikan tadi, nah biasanya dalam menyusun sebuah perangkat itu kita harus merujuk pada beberapa teori-teori yang berkaitan dengan teori belajar. Eh, yang pertama yang saya ingin gali dari saudara, coba apa yang dimaksud dengan belajar itu sendiri? Belajar merupakan proses berpikir. Terus, Proses berpikir dari peserta didik itu sendiri, di mana peserta didik bisa mendapatkan pemahaman terhadap apa yang diajarkan oleh guru. itu belajar. Nah, biasanya dalam menyusunkan itu seperti yang saya katakan, ada teori-teori yang digunakan, terutama teori-teori yang berkaitan dengan teori belajar. Ya, Selama ini ada berapa teori yang biasa menjadi rujukan Anda dalam menyusun perangkat? ada 4 teori, Pak Prof. Di antaranya teori behavioristik, kemudian yang kedua teori kognitivisme, kemudian teori humanistik, dan yang keempat itu teori konstruktivisme. Anda bisa jelaskan? Ya, baik Pak Prof. Untuk teori pertama yakni teori behavioristik, di mana teori ini eh, merupakan teori yang dipelopori oleh John Locke, di mana John Locke mengatakan bahwa peserta didik itu terlahir seperti kertas kosong dan lingkungannya lah yang akan mengisi kertas tersebut. Jadi teori behavioristik ini merupakan sebuah teori yang menekankan pada perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman anak itu sendiri. Terus, Kemudian yang kedua adalah teori kognitivisme, di mana teori ini mengungkapkan bahwa belajar yang dilakukan individu sebagai hasil interaksi mentalnya dengan lingkungan sekitar, sehingga menghasilkan perubahan pengetahuan dan tingkah laku. Kemudian yang ketiga adalah teori humanistik, di mana teori humanistik ini merupakan teori yang mengutamakan proses belajar. Proses belajar di sini bukan hanya pada hasil belajarnya saja, tetapi teori ini mengembang konsep untuk memanusiakan manusia, sehingga manusia atau peserta didik tersebut mampu memahami dirinya sendiri serta lingkungannya. Kemudian yang keempat, teori konstruktivisme, yakni teori yang menyatakan bahwa proses berpikirnya seseorang itu tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan dan sosial budayanya sendiri. Seperti itu, Pak Prof. baik di komponen-komponen modul ajar itu Anda mulai dari ada perumusan tujuan. Nah, perumusan tujuan itu Anda merujuknya dari mana? Ya, jadi untuk perumusan tujuan pembelajaran itu merujuk pada capaian pembelajaran. Sedangkan capaian pembelajaran sendiri itu Anda ambil dari mana? Apakah Anda membuat sendiri atau ada rujukannya? Ada rujukannya, Pak, Dari, yang dari Kemendikbud. oke, ada Permen ya, Ya, sudah menetapkan tentang eh, CP, capaian pembelajaran dari setiap elemen atau dari setiap tema yang akan diajarkan sesuai dengan fase yang ada. Baik, biasanya dalam menyusun rumusan itu kira-kira tujuan pembelajaran itu terdiri dari apa saja?
Jadi pada tujuan pembelajaran itu terdiri dari audience, kemudian behavior, kemudian condition, dan degree. Kemudian ranah apa saja yang ingin Anda capai dalam tema? Umpamanya ada salah satu tema yang Anda ingin eh, belajarkan kepada peserta didik. Sudah tentu Anda ingin mencapai beberapa eh, maksudnya beberapa ranah yang ingin dicapai. Biasanya Ada dari ra- itu ada berapa ranah yang Anda ingin capai? ada ranah kognitif, kemudian keterampilan, Hmm, afektif, Oke, jadi ada ranah kognitif, afektif, dan sosial, psikomotorik. psikomotorik, ya, Prof. Psikomotorik. Baik, dari ketiga ranah itu yang diharapkan akan saudara capai dalam satu pembelajaran. Sudah tentu saudara harus merancang materinya itu dengan baik agar materi pembelajaran yang saudara sampaikan itu bisa bermakna. Nah, agar materi pembelajaran itu bisa bermakna, harus tergambar dalam materi itu kira-kira apa saja. Baik, jadi dalam pendalaman dan penguasaan materi tersebut, materi harus bersifat esensial, kemudian ada Hmm, eh, berisi tentang apa, yakni kontennya apa, kemudian mengapa, ada pendapat atau filosofi di situ, kemudian bagaimana secara prosedur dan untuk apa hikmahnya materi itu untuk apa. Kemudian yang ketiga, materi ajar yang tergambar dalam dimensi pengetahuan itu mencakup faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi. baik. Jadi agar satu materi yang saudara sajikan itu bisa bermakna, baik dilihat dari sisi esensialnya itu bisa bermakna, kemudian di sisi dari dimensi pengetahuannya itu termuat atau tergambar tentang eh, konsepnya, tentang Ya, faktualnya, tentang ya. proseduralnya, dan tentang metakognisinya. Baik, di komponen-komponen perangkat yang saudara rumuskan di samping ada tujuan, ada materi, apalagi? Tujuan, materi ajar, metode, media, dan LKPD. Oke, pertanyaan saya. Jadi dari susunan atau komponen-komponen yang terdapat dalam perangkat pembelajaran itu diantaranya adalah tujuan, materi, media, metode. Ya, Khusus berkaitan dengan metode tadi atau juga dengan media. ya, Karena itu Anda sudah tentukan pada saat Anda merencanakan pembelajaran ya. atau dalam hal ini membuat modul ajar. Nah, apa yang menjadi pertimbangan saudara ketika mau menentukan, oh saya akan menentukan metode ini yang saya akan pakai, atau media ini yang saya akan gunakan. Pertimbangannya apa? Baik, jadi pertimbangan saya untuk memilih media, di sini media saya itu eh, peserta didik membuat PowerPoint, di mana terkait materi tentang khutbah tabligh dan dakwah itu, peserta didik saya minta untuk membuatkan PowerPoint tentang ketentuan khutbah tabligh dan dakwah. Jadi Anda menggunakan media apa? PowerPoint, Pak Prof. Ya, pertimbangan Anda kenapa harus media itu yang Anda gunakan? Apa? Ya, karena menurut saya media itu mudah untuk eh, peserta didik gunakan.
karena mereka Oke, SMK itu sudah paham dengan penggunaan komputer atau laptop. oke. Itu juga salah satu pertimbangan bahwa itu mudah dan itu tersedia. Ya, Media itu tersedia. ya, Berarti mudah didapat dan memang tersedia sarananya. ya Itu Pak jadi Prof. pertimbangan. Jadi pertimbangan dalam memilih media itu antara lain ketersediaan media itu sendiri. Ya. Nah, pertimbangan lain, apa karena hanya ada? Karena ada, oh pakai saja ini yang ada. Tapi mungkin ada pertimbangan lain. Lebih ke PowerPoint saja Pak Prof. Ya, pertimbangan lain maksud saya itu Ya, apa semuanya konten itu cocok dengan media itu? Harus yang berelektrik seperti itu, yang digital seperti itu. tidak juga Pak. Umpamanya materi-materi tertentu, apa semua materi cocok untuk menggunakan media PowerPoint itu? Tidak Pak Prof. Jadi disesuaikan dengan materi juga. Makanya pertimbangannya adalah Materi. itu maksud saya. Jadi bahan pertimbangan di dalam menetapkan baik itu metode maupun media harus sesuaikan dengan konten, Ya, dengan materi yang kita ajarkan. Jangan sampai tidak sesuai. Di samping itu juga harus dipertimbangkan adalah sarananya. Apakah ya, alat itu apa tidak? Kalau tidak, jangan kita paksakan. Maka kita harus pertimbangan-pertimbangan lain itu diantaranya seperti itu. Pertimbangan utama harus kita menyesuaikan dengan konten. Itu pertimbangan pertama. Baik, kemudian Anda tadi juga mengatakan bahwa di dalam modul ajar itu ada komponen tentang asesmen. Nah, biasanya Anda merancang asesmen itu mencakup apa saja, asesmen apa saja yang saudara rancang. baik. Jadi di asesmen itu ada asesmen awal sebelum kegiatan pembelajaran, kemudian Hmm. ada asesmen formatif, sumatif. Hmm. Oke. Eh, ada asesmen awal, Ya, ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif. Pertanyaan saya, kapan asesmen awal itu dilakukan? asesmen awal itu dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran, Hmm. di mana kita sebagai guru bisa mengetahui keadaan peserta didik. Apakah peserta didik itu dalam keadaan baik atau dalam keadaan tidak baik, ada masalah atau tidak, kita bisa mengetahui dengan menggunakan asesmen awal tersebut. Oke, untuk apa? Tujuan asesmen awal itu untuk apa? Untuk mengetahui kondisi peserta didik, Pak Prof. Misalnya Oh, kita di asesmen awal itu kita menggunakan seperti stiker marah atau tersenyum. Berarti kita di situ bisa mengetahui bahwa kondisi hati peserta didik itu sedang baik-baik saja atau tidak. dan itu dijadikan sebagai apa? Sebagai bahan untuk apa? Kita bisa mengetahui kondisi peserta didik. Sehingga, Sehingga kita sebelum kegiatan pembelajaran dimulai itu, kita harus bisa memberikan motivasi dulu terlebih dahulu kepada peserta didik yang misalkan memiliki masalah. baik. Jadi untuk asesmen awal untuk bisa mengetahui karakteristik mereka, Ya, kondisi mereka, kesiapan mereka, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke. Nah, itu asesmen awal berarti dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran. kegiatan pembelajaran. Sekarang kalau asesmen formatif, kapan itu dilakukan? Asesmen formatif itu dilakukan setelah
kita melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi kita ada kegiatan evaluasi di mana dari evaluasi ini kita memberikan soal formatif kepada peserta didik dan di situ kita bisa mengetahui sejauh mana materi yang sudah kita ajarkan itu bisa dipahami oleh peserta didik atau tidak. Oke, berarti itu di akhir pertemuan ya, di setiap tatap muka, di akhir pertemuannya ada asesmen. Itu yang disebut dengan asesmen Formatif. formatif. Kemudian kalau asesmen sumatif, Asesmen sumatif itu dilaksanakan pada saat akhir semester. baik. Di dalam kurikulum mereka ada beberapa prinsip dalam asesmen. Anda bisa jelaskan prinsip-prinsip tersebut? Prinsip asesmen itu terpadu dengan proses pembelajaran, kemudian sederhana dan informatif, adil, valid, proporsional, dan dapat dipercaya. Bisa Anda jelaskan sedikit? Bagaimana itu yang dimaksud dengan berpadu dengan proses pembelajaran? Maksud Jadi kita sesuaikan dengan konten materi kita. Misalkan kalau untuk materi Al-Quran itu kita ada rubriknya tersendiri. Jadi beda ketika kita memberikan materi tentang eh, materi syubul iman dan juga eh, materi terkait konten di situ ada menganalisis surah, maka itu eh, instrumennya itu berbeda, penilaiannya, asesmennya itu berbeda, Pak Bro. baik. Kemudian Anda ini kan berasal atau guru di salah satu sekolah sebagai sekolah penggerak yang senantiasa mau menjadi teladan bagi sekolah-sekolah atau contoh bagi sekolah-sekolah lain dalam pelaksanaan proyek P5. Anda pernah terlibat dalam perencanaan Pernah Pak, proyek P5-nya? pernah Pak Bro. Nah, kira-kira bagaimana strategi atau langkah-langkah yang ditempuh di dalam menyusun perencanaan P5 itu? Jadi dalam menyusun perencanaan proyek P5 itu, ini kita eh, koordinator atau pengajar P5 itu biasanya dilaksanakan rapat. Di si rapat tersebut kita memilih eh, topik yang sesuai dengan kondisi sekolah dan juga peserta didik. Kemudian kita menentukan proyek apa yang harus eh, peserta didik hasilkan. Proyek ini harus jelas dan spesifik. Kemudian menyusun rencana proyek secara komprehensif. Kemudian menentukan sumber daya yang dibutuhkan dalam melaksanakan proyek tersebut. Oke, itu dalam salah satu strategi yang dilakukan dalam menyusun rencana proyek P5. Dari hasil rencana itu sudah tentu akan diimplementasikan, akan dilaksanakan. Nah, bagaimana langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam pengimplementasian P5 PPRA itu? Baik, jadi dalam mengimplementasikan P5 PPRA itu dalam kurikulum Merdeka, yakni pertama pengenalan terhadap peserta didik, kemudian kontekstualisasi, kemudian aksi, dan juga refleksi. Yang terakhir itu adalah refleksi. Oke, Anda bisa jelaskan sedikit Jadi dari peserta tahapan-tahapan itu, kan itu tahapan-tahapannya atau langkah-langkahnya, mulai dari tahapan pengenalan, tahapan kontekstualisasi, tahapan aksi, tahapan refleksi. Anda bisa jelaskan kegiatan-kegiatan apa yang dimuat atau coba Anda deskripsikan. Oh, oke. Di pengenalan itu kegiatannya ini.
Konseptualisasi kegiatannya ini, aksi kegiatannya ini, refleksi kegiatannya ini. Anda bisa jelaskan itu? Baik, Prof. Pak Prof. Silakan. Jadi dari berdasarkan perencanaan proyek berlima tadi, jadi kita melakukan implementasi. Implementasi ini di sini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama yakni pengenalan, di mana kita memperkenalkan proyek ini kepada peserta didik. Kemudian kontekstualisasi. Jadi kontekstualisasi ini akan memandu peserta didik dalam memahami permasalahan yang ada. Kemudian di situ ada aksi. Aksi di sini yakni seluruh rangkaian proyek yang peserta didik buat itu di situ dilakukan sebuah pameran ataupun bazar, dan selanjutnya yang terakhir itu refleksi. Jadi dari setelah kita melakukan bazar ataupun ya seperti bazar, dari situ kita melakukan refleksi kira-kira setelah pembuatan proyek ini apakah masih ada yang kurang dari apa yang kita telah telah setelah hasilkan atau hambatan apa saja, jadi kita bisa mengetahui dari aksi tersebut. Mohon maaf Pak Prof, mikrofonnya Pak Prof. Oke, itu terkait dengan baik dalam perencanaan proyek maupun dalam implementasi proyek. Ya. Saya juga sudah mendengar tadi apa yang saudara jelaskan dari rancangan perangkat pembelajaran. Kemudian kita sedikit melihat dari berkaitan dengan penelitian tindakan kelas. Anda telah mengajukan proposal untuk penelitian tindakan kelas. Saya ingin tahu sejauh mana pengetahuan Anda berkaitan dengan proposal yang saudara ajukan itu. Kalau yang saudara ajukan itu terdiri dari berapa bab? 3 bab Pak Prof. Tapi biasanya untuk satu karya ilmiah berupa penelitian itu biasanya terdiri dari berapa bab dia. Kalau kemarin itu yang diajukan baru sampai pada dalam bentuk proposal. Ya. Nah kalau itu mau dilanjutkan sampai ke tahapan penelitian, kira-kira masih bisa berapa bab? Minimalnya bisa berapa bab? 5. Apa-apa itu? Jadi bab 1 itu ada latar belakang, kemudian bab Ya, 2 pendahuluan, bab 1 pendahuluan. pendahuluan, kemudian bab 2 itu kajian teoritis, bab 3 metodologis penelitian, kemudian itu bab 4 pembahasan, kemudian bab 5 penutup. Oke. Jadi paling tidak terdiri dari 5 bab untuk penelitian tindakan kelas. Anda katakan tadi di bab 1 adalah pendahuluan. Pendahuluan itu biasanya memuat apa saja? Jadi dalam pendahuluan itu di situ ada latar belakang, kemudian tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian rumusan masalah, kemudian batasan masalah, dan terakhir itu adalah sistematika penulisan. Oke. Dari bab pendahuluan itu kita bisa melihat dari latar belakang. Dari latar belakang itu sehingga para pembaca atau juga kalau saudara mengajukan proposal ini, kita bisa melihat, oh ini layak untuk dilanjutkan ke tahapan berikut. Apabila memang tergambar dalam latar belakang yang ada di proposal saudara. Nah biasanya latar belakang itu memuat apa saja? Kan pendahuluan itu Anda kemukakan tadi, pendahuluan itu berisi tentang latar belakang, Ya, kemudian ada tujuan, ada rumusan masalah, ada batasan masalah, dan ada sistematikanya.
Yang saya ingin tanya, karena kunci apakah proposal ini bisa layak untuk dilanjutkan menjadi satu penelitian, kita lihat dari latar belakang. Oleh karena itu saya ingin tanya kepada saudara, kira-kira latar belakang penelitian saudara itu berisi apa? Jadi di latar belakang tersebut berisi tentang informasi mengenai substansi masalah yang diteliti dan yang diperoleh dari fenomena, peristiwa atau problema yang perlu dicari solusinya. Oh, baik. Oke, jadi apabila Anda membuat proposal, memang harus di latar belakang harus saudara gambarkan bahwa inilah problema yang terjadi. Ini kesenjangan yang terjadi. Sehingga ini dianggap penting untuk dilakukan penelitian. Ya, itu supaya Anda mengingat bahwa dalam menulis itu harus tergambar di latar belakang itu betapa penting penulis, betapa penting tulisan ini dilakukan. Karena apa? Ini ada masalah-masalah yang perlu diselesaikan melalui tulisan ini. Oke. Di dalam Anda menulis sebuah penelitian, Anda sudah tentu di situ membutuhkan data-data. Khusus dalam penelitian tindakan kelas, kira-kira instrumen pokok apa yang Anda persiapkan dalam rangka mengumpul data yang saudara butuhkan berkaitan dengan konten atau tema yang Anda ingin teliti. Jadi Silakan. ya, baik Pak Prof. Jadi instrumen dalam pengumpulan data pada penelitian tindakan kelas itu eh, terdiri dari instrumen lembar observasi, kemudian ada kuesioner atau angket, kemudian ada catatan lapangan, ada tes dan juga dokumentasi. Kalau boleh saya tahu, lembar observasi itu seperti apa yang saudara persiapkan? Lembar observasi itu berisi tentang pernyataan-pernyataan dan di situ kita bisa mengobservasi guru Hmm. dalam kegiatan pembelajaran dan juga eh, ada juga lembar observasi untuk peserta didik. Oke, jadi lembar observasi baik untuk guru maupun untuk peserta didik itu untuk mengetahui sejauh mana aktivitas mereka. Kalau Ya, ada yang kurang dari sisi aktivitas, oh ini kurang, ini kurang. Jadi itu nanti yang akan diperbaiki dalam penelitian nanti. ya, Oke, itu ya. untuk bagi penelitian dalam tindakan kelas. Baik, Ibu. Terkait dengan apa yang saudara sampaikan ini, baik itu mengenai perangkat pembelajaran, dan itu adalah eh, salah satu yang harus dikuasai oleh seorang guru. Harus dia mampu menguasai tentang bagaimana merancang satu pembelajaran. Kemudian di samping itu dia harus menguasai eh, pelaksanaan. Jadi mampu merencanakan, mampu melaksanakan, termasuk mampu untuk mengevaluasi hasil pembelajaran. Nah, itu ketiga hal itu kira-kira menurut Anda itu termasuk kompetensi apa? Kalau kita merujuk dari undang-undang, tolong dipahami apa maksud saya ya. Ya, Pak. Dalam undang-undang itu, guru harus minimal memiliki kemampuan 4 kompetensi, 4 kemampuan. Dari 4 kemampuan itu,
Salah satunya itu apa yang Anda sudah gambarkan tadi, bahwa seorang guru seperti Anda sudah tampilkan di modul Anda itu adalah merancang. Jadi dalam amanah itu ada kompetensi yang menyangkut itu. Kira-kira itu termasuk kompetensi apa? Kompetensi pedagogik. Oke. Itu adalah seorang guru harus mampu merencanakan, mampu melaksanakan, dan mampu apa? Mampu mengevaluasi. Mengevaluasi. Baik. Selain dari kompetensi pedagogik itu juga di dalam kompetensi pedagogik itu di samping merencanakan, melaksanakan, juga mengevaluasi, juga dia harus memahami karakteristik peserta didik. Kenapa harus diketahui karakteristiknya? Supaya dalam merancang materi kita harus sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Begitu. Oleh karena itu di kompetensi pedagogik itu guru harus mampu merencanakan, harus mampu melaksanakan, mengevaluasi. Di samping itu juga harus dia mampu, dia harus mengetahui karakteristik peserta didik. Itu sendiri. Untuk apa semua? Agar ketika kita mau merancang materi, kita sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik itu sendiri. Baik. Dari amanat undang-undang berapa biasanya untuk guru? Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Oke. Ada berapa kompetensi? Ada 4 kompetensi. Anda bisa jelaskan? Baik, Pak Prof. Satu sudah. Pedagogik sudah. Ya, baik. Kompetensi kepribadian, ada kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Kompetensi kepribadian ini di mana guru harus memiliki kemampuan secara personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berakhlak mulia, dan berwibawa serta dapat menjadi teladan bagi peserta didik. Kemudian ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini merupakan kompetensi yang harus dimiliki guru untuk dapat berkomunikasi secara aktif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, wali murid maupun masyarakat yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Kemudian ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional di sini yakni seorang guru harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam pada bidang studi yang diajarkan dan juga mampu memilih serta menggunakan berbagai metode mengajar di dalam proses pembelajaran. Oke. Sekarang Anda sebagai guru agama, maka ada amanah menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2011. Guru khusus untuk PAI ditambah lagi 2 kompetensi. Ada pernah mendengar itu? Iya. Kalau pernah, coba saudara jelaskan kompetensi apa saja lagi yang harus saudara kuasai sebagai guru PAI. Silakan. Jadi kompetensi untuk guru PAI itu ditambah dengan kompetensi spiritual dan juga leadership atau kepemimpinan. Kompetensi spiritual di sini yakni seorang guru harus menyadari bahwa mengajar merupakan suatu ibadah yang harus dilaksanakan dengan penuh semangat dan juga sungguh-sungguh. Dan sebagai guru juga harus meyakini bahwa mengajar merupakan rahmat dan amanah yang Allah berikan. Kemudian kita sebagai guru harus meyakini sepenuh hati bahwa mengajar merupakan panggilan jiwa dan pengabdian, dan juga menyadari dengan sepenuh hati bahwa mengajar merupakan aktualisasi diri dan juga sebuah kehormatan. Kemudian kompetensi leadership atau kepemimpinan di sini seorang guru PAI itu harus bertanggung jawab secara penuh dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di satuan pendidikan, kemudian mengorganisir lingkungan satuan pendidikan demi terwujudnya budaya yang Islami, kemudian mampu berkolaborasi dengan seluruh unsur yang
ada di lingkungan satuan pendidikan, dan juga bisa melayani berkonsultasi keagamaan dan juga sosial. Oke, baik. Saya rasa cukup jelas apa yang sudah sampaikan, mulai dari eh, perangkat pembelajaran, modul proyek, sampai pada penelitian itu. Termasuk yang harus saudara miliki, yang harus saudara kuasai, kompetensi-kompetensi berdasarkan amanah undang-undang tadi. Nah, kita selaku manusia, pasti apa yang diamanahkan oleh undang-undang yang harus dikuasai oleh guru itu, pasti kita punya kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Nah, untuk mengantisipasi kekurangan, kelemahan, dari sisi kemampuan atau dari sisi kompetensi yang dituntut harus dimiliki oleh seorang guru, kira-kira strategi apa yang Anda lakukan agar semua kompetensi yang menjadi syarat bagi seorang guru itu saudara bisa kuasai dengan baik. Apa strategi Anda? Apa rencana Anda untuk meningkatkan kompetensi dimaksud? Baik, Pak Prof. Jadi untuk meningkatkan kompetensi yang sudah ada pada undang-undang tadi, salah satunya yang dapat kita lakukan, yakni kita sebagai guru PAI mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang ada hubungannya dengan kompetensi kita. Dan juga bisa mengikuti kegiatan yang diadakan baik itu di sekolah maupun di luar. Oke. Oke, saya tambahkan itu salah satu trik strategi yang Anda bisa lakukan dalam rangka mengembangkan kompetensi tadi. Satu hal yang saya ingin sampaikan, pesan kepada saudara sebagai calon guru profesional, jangan sekali-kali berhenti untuk belajar. Ya, Ya, itu Pak pesan Prof. saya. Jangan sekali-kali berhenti untuk belajar. Jangan merasa cukup, jangan merasa sudah pintar, lalu kita tidak mau lagi belajar. Oke, selalu saudara mengakses berbagai informasi-informasi terkait dengan profesi saudara. Baik, sesi yang terakhir, saya minta saudara untuk mempraktikkan modul ajar yang saudara sudah kirim. Coba Anda praktekkan, implementasikan modul tersebut. Mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, cukup cuplikan-cuplikannya, apa yang seharusnya dilakukan pada kegiatan pendahuluan, apa yang saudara lakukan dalam kegiatan inti, dan apa yang saudara lakukan pada kegiatan penutup. Sesuai dengan modul yang saudara sampaikan. Oke, silakan. Saya beri waktu 15 sampai 20 menit. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kalau saya bilang eh, apa kabarnya hari ini? Kalian jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, adik-adik sekalian, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, tetap semangat ya. Oke, baik adik-adik sekalian, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, jadi terlebih dahulu kita awali dengan berdoa bersama. Jadi, saya minta untuk ketua kelas memimpin doa sebelum kegiatan pembelajaran. Silakan. Baik, terima kasih Ketua Kelas sudah memimpin doa hari ini. Insya Allah apa yang sudah adik-adik tadi munajatkan Allah akan ijabah. Dan semoga ilmu yang akan kita pelajari hari ini kalian bisa pahami dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, adik-adik sekalian, siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, 2 orang sakit ya.
Jadi kita doakan semoga teman-teman yang lagi sakit hari ini bisa diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah siap belajar adik-adik sekalian? Oke, sudah bersih. Tolong dilihat jika masih ada sampah yang berserakan, tolong diangkat dan dibuang di tempat sampah. Oke, sudah ya. Terima kasih banyak. Jadi adik-adik sekalian harus selalu bersih ya, karena bersih itu merupakan bagian dari iman. Jadi jika sudah siap belajar adik-adik sekalian, saya harapkan tidak ada buku maupun hal lain yang ada di meja adik-adik. Saya harapkan hanya ada buku pendidikan agama Islam karena sekarang kita akan mempelajari materi pendidikan agama Islam. Oke, ada yang masih ingat materi yang pekan kemarin? Oke, silakan angkat tangan. Ya, baik. Terima kasih. Materi kita yang kemarin yakni tentang cabang-cabang iman. Salah satu dari cabang-cabang iman itu apa, adik-adik? Ya, betul sekali. Cabang-cabang iman salah satunya yakni mensyukuri nikmat Allah. Nikmat apa yang Allah sudah berikan kepada kita? Ya, nikmat sehat, nikmat akal pikiran. Jadi, bersyukurlah kita karena kita masih diberikan akal pikiran yang sehat dan juga tubuh yang sehat. Oke, baik adik-adik sekalian, pembelajaran kita hari ini adalah tentang ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah. Jadi, eh, saya izin share screen ya untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Supaya adik-adik bisa melihat langsung terkait tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi adik-adik sekalian, tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep khutbah, tablik, dan dakwah. Kemudian yang peserta didik mampu memahami konsep khutbah, tablik, dan dakwah dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah dengan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu membedakan antara khutbah, tablik, dan dakwah dengan benar. Yang keempat, ada yang bisa membantu Ibu membacakan tujuan pembelajaran? Oke, baik. Terima kasih. Jadi tujuan pembelajaran yang keempat adalah peserta didik mampu membiasakan perilaku khutbah, tablik, dan dakwah. Baik, ada yang sudah pernah mendengar orang yang berkhutbah? Ya, sudah pernah ya. Di mana dilaksanakan? Ya, betul sekali. Biasanya di masjid ya. Dan khutbah ini memang di masjid. Jadi ada khutbah Jumat. Apalagi? Ya, ada khutbah sholat Id ya. Kalau khutbah Jumat itu dilaksanakan sebelum sholat. Kalau khutbah untuk sholat Id itu dilaksanakan setelah sholat. Betul sekali. Baik, ada yang mengetahui bagaimana dakwah? Pernah mendengar dakwah? Ya, pernah? Ya, bagus. Jadi adik-adik sekalian, hari ini kita akan belajar tentang dakwah ya. Jadi untuk lebih menambah pemahaman adik-adik, Ibu akan menampilkan video terkait tentang ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah. Oke, baik. Inilah videonya. Silahkan disimak dengan baik. Karena nanti sebentar Ibu akan berikan tugas kepada kalian. Ibu akan bagi kelompok ya. Ya, silakan diperhatikan videonya ya adik-adik. Ya, baik. Demikianlah video kita. Ada pertanyaan? Ada yang bisa memberikan pertanyaan terkait video kita hari ini? Materi kita hari ini yang sudah Ibu tayangkan di layar tadi? Ya, kapan tablik itu dilaksanakan ya? Oke, ada yang bisa menjawab? Kira-kira kapan tablik itu dilaksanakan? Oke, tidak tahu ya. Jadi, eh,
untuk lebih membuka wawasan peserta didik, adik-adik terkait materi kita, bagaimana itu khutbah, bagaimana itu tablik dan juga dakwah. eh, Ibu akan eh, berikan tugas kepada kalian. Selanjutnya kalian bisa membuat desain project ya terkait tugas yang akan Ibu berikan. Jadi sebelum kalian mendesain project, Ibu akan bagi dalam 3 kelompok ya. Oke, silakan. Jadi kelompok pertama itu di kelompok 1 di sebelah kiri Ibu, kelompok 2 di tengah, kemudian kelompok 3 itu di sebelah kanannya Ibu ya. Oke, baik. Sudah selesai membagi kelompok, sudah ya? Silakan bergabung di kelompok masing-masing adik-adik sekalian ya. Oke, tidak ada yang ribut. Tolong kerjasamanya, tidak ada yang geser-geser kursi ya. Kursinya tolong diangkat supaya tidak ribut. Oke, sudah mendapatkan kelompok masing-masing? Silakan duduk di kelompok masing-masing. Ibu akan bagikan kalian tugas. Kelompok pertama, yakni membuat PowerPoint tentang ketentuan khutbah. Kelompok 2 membuat PowerPoint tentang ketentuan tablik ya. Dan yang kelompok 3 membuat PowerPoint tentang ketentuan dakwah. Jadi silakan kelompok masing-masing kerjasama dalam kelompok. Jadi saya harapkan harus ada kolaborasi antar peserta dalam kelompok tersebut ya. Jangan ribut, tolong kerjasamanya. Baik, silakan membuat proyek adik-adik sekalian. Jadi silakan kalian bisa menggunakan buku maupun media yang ada di sekitarnya adik-adik, dari mulai pengumpulan data atau informasi yang diperlukan untuk pembuatan proyek ya. Baik, bagaimana? Kelompok 1, ada hambatan? Oke, silakan segera diselesaikan. Kelompok 2, apa yang tidak jelas? Ya baik, tidak ada yang ribut ya. Oke, silakan. Jadi, dalam pembuatan proyek ini, silakan adik-adik mengumpulkan data maupun informasi berdasarkan buku yang sudah disediakan dan juga bisa mencari informasi melalui media yang ada ya. Baik, silakan kerjasamanya. Ada yang sudah selesai? Jadi yang adik-adik lakukan itu harus dicari tahu bagaimana khutbah itu, tablik yang bagaimana, dakwah yang bagaimana, syarat dan rukunnya itu apa saja. Karena di masing-masing ketentuan tersebut ada syarat dan rukun yang harus kalian tuliskan ya. Oke, ada yang sudah selesai? Kelompok 1 bagaimana? Oke, sudah bagus ya. Nanti ini kalian pindahkan ke sini. Ya, bagus seperti itu ya. Jadi harus ada kesinambungan antara konsep yang di atas dengan yang di bawah. Oke, baik. Terima kasih. Kelompok 2 bagaimana? Ada yang kurang? Ada yang ingin ditanyakan? Kelompok 3 sudah selesai? Oke, jadi saya berikan waktu 5 menit lagi ya. Jadi silakan segera diselesaikan dan setelah ini kita akan menyajikan hasil. Jadi masing-masing kelompok itu mempresentasikan hasil proyeknya di depan kelas ya. Oke, waktunya akan habis. Silakan percepat pengerjaannya dan hati-hati ya. Silakan yang lain saling kolaborasi. Oke, baik. Sudah ada yang selesai? Ya.
Sudah selesai semua ya? Masya Allah. Luar biasa adik-adik. Oke, jadi saya persilakan untuk kelompok satu mempresentasikan hasil proyeknya di depan kelas. Silakan. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok satu. Jika ada tanggapan dari kelompok 2 dan 3, silakan tanggapan, saran. Ya, ada pertanyaan dari kelompok satu. Silakan. Ya, pertanyaannya, kapan khutbah itu dilaksanakan? Oke, silakan kelompok satu bisa langsung menjawab. Ya, khutbah itu dilaksanakan sebelum sholat Jumat. Ya, betul sekali. Oke, kelompok satu sudah selesai. Kita pindah kepada kelompok dua untuk mempresentasikan materinya terkait ketentuan tablik ya. Oke, silakan kelompok dua. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil proyeknya. Silakan jika ada dari kelompok lain yang ingin memberikan sanggahan ataupun saran, silakan. Ya, dari kelompok 3 ada pertanyaan. Baik, silakan langsung dijawab. Pertanyaannya yakni bagaimana cara menyampaikan tablik? Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Oke, silakan langsung dijawab kelompok satu. Sudah siap menjawab? Iya, oke, silakan. Kelompok satu. Ya, bagaimana penyampaian dakwah? Ya, betul sekali ya. Penyampaian tablik. Tablik itu bisa disampaikan di tempat manapun. Ya, betul sekali. Berbeda dengan khutbah ya. Kalau khutbah dilaksanakan di masjid. Oke. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih sudah menjawab kelompok satu. Terima kasih sudah memberikan pertanyaan dari kelompok dua. Ya, kelompok tiga silakan dipresentasikan. Oke, demikian presentasi dari kelompok tiga. Silakan jika ada sanggahan dari kelompok lain. Betul. Ya, oke, baik. Terima kasih ya. Luar biasa semuanya. Adik-adik sekalian, sangat luar biasa. Terima kasih atas partisipasinya dari adik-adik sekalian. Jadi selanjutnya Ibu akan berikan evaluasi kepada adik-adik terkait materi kita hari ini. Jadi evaluasinya Ibu akan berikan soal. Soal itu ada di link. Ibu akan bagikan lewat grup ya. Oke. Ya, silakan dikerjakan ya. Baik, adik-adik sekalian, terima kasih sudah mengerjakan evaluasi kita hari ini. Jadi, adik-adik sekalian, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, baik, terima kasih. Ya, jawaban eh, kesimpulannya sangat bagus ya, bahwa khutbah itu merupakan penyampaian pesan ataupun nasihat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan memperhatikan syarat dan rukun tertentu. Ada lagi yang lain yang bisa memberikan kesimpulan terkait materi kita hari ini? Ya, silakan. Ya, Masya Allah, terkait tablik, ya, berikan aplaus untuk teman kalian. Luar biasa sekali, sudah berani memberikan unek-unek ya. Jadi harus berani seperti itu, jangan malu-malu. Ya, jadi tadi yang telah disampaikan teman kalian bahwa tablik itu merupakan penyampaian pesan atau nasihat dalam konteks Islam. Tablik merujuk pada upaya penyampaian pesan-pesan agama kepada orang lain. Betul sekali adik-adik sekalian. Oke, Alhamdulillah sudah dipahami ya materi kita hari ini bahwa tablik itu yang bagaimana, khutbah itu yang bagaimana, dakwah itu yang bagaimana. Ya, oke, Alhamdulillah. Jadi adik-adik sekalian, dari materi kita tadi,
Eh, pada intinya kedua kedua materi ini, kedua konten ini dari khutbah, tablik dan dakwah pada intinya ini mengajak kepada muslim ya untuk bertakwa kepada Allah. Kalau untuk dakwah itu dia lebih secara umum lagi, di mana dakwah ini mencakup segala upaya untuk mengajak orang lain ke jalan Allah, yakni dengan menyebarkan ajaran Islam. Dakwah ini juga bisa dilakukan melalui berbagai cara. Jadi kalau tadi ada tablik, kemudian kita bisa juga berdakwah melalui mengajar ataupun mengajak orang lain. Bisa juga kita memberikan contoh yang baik kepada orang lain. Jadi dengan kita bersikap yang baik, berperilaku yang baik, kita mengajak tidak secara langsung kita itu mengajak orang lain untuk berbuat baik. Oke, jadi adik-adik sekalian sudah dipahami ya? Oke, jadi sampai di sini materi kita hari ini. Saya harapkan apa yang sudah adik-adik dapatkan hari ini, adik-adik bisa pahami. Dan insya Allah kita bertemu kembali pekan depan dalam materi berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Jadi itu materi kita berikutnya. Jadi saya akhiri pembelajaran hari ini. Sebelumnya kita tutup dengan doa. Silakan Ketua Kelas. Oke, baik. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berakhirlah seluruh ujian untuk saudari Irmawati ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.